Jumpa lagi dalam acara kita di dalam Today's Message, channel Today's Message dengan program Biblikal bersama saya Leonardo Syamsuri. Saya percaya Anda diberkati Tuhan dimanapun Anda berada untuk siap menerima kembali apa yang Tuhan mau sampaikan buat Anda. Dan kali ini saya akan berbicara satu topik mengenai apa yang terjadi ketika saya berdoa. Saudara, tahukah saudara topik doa adalah satu topik yang seringkali membuat orang malas karena sebenarnya itu penting, tapi orang agak sedikit tidak lagi berapi-api, menyala-nyala, bergairah dalam berdoa karena mereka tidak menyadari sebenarnya kehebatan dari kuasa doa itu buat si pendoanya. Nah, kalau Anda sebagai orang yang berdoa tahu manfaat dari doa dan pentingnya berdoa buat kita yang berdoa malah, maka saya percaya kita akan bergairah untuk berdoa. Nah, karena kita tidak mengerti, makanya banyak yang agak enggan ya kalau namanya berdoa. Tapi kalau yang namanya acara-acara untuk yang namanya kesembuhan, berkat, nah itu lain lagi. Nah, saudara, mari kita akan melihat, saudara, kenapa doa itu sangat penting dan berguna buat si pendoa. Apa efeknya, dampaknya buat yang berdoa. Saya melihat ada beberapa hal, saudara, saya mencatat dan saya berharap lewat pelajaran ini Anda menjadi bergairah untuk berdoa. Sehingga Anda tahu manfaatnya. Yang pertama saya melihat adalah ketika Anda dan saya berdoa, doa itu bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberi kelegaan ketika ada dalam tekanan dan tantangan. Sadarkah di tahun-tahun ini dan ke depan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, tekanan hidup bukannya semakin enteng, tapi semakin cukup berat. Makanya jangan heran ada banyak orang ngalamin stres, lalu banyak persoalan-persoalan mental, ya, jiwa, oleh karena nggak tahu mau kemana nih mereka saat mengalami tekanan, harus ngomong sama siapa. Nah, ketika berdoa bersama Tuhan, ya asiknya adalah gini, kita waktu menyampaikan keluh kesah hati kita, Tuhan mulai memberi kekuatan. Ini yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Di dalam Mazmur 118 ayat 5 dan 6, kalau Anda membaca ada firman Tuhan yang berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Penulis Mazmur berkata saat dia lagi dalam keadaan kesesakan, tekanan, dia berseru kepada Tuhan atau dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi apa? Kelegaan. Perhatikan, saat Anda berdoa, Tuhan menjawab doa Anda dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Jadi saudara, ketika berdoa justru memberikan keberanian untuk melangkah menempuh hari-hari ke depan yang penuh dengan tekanan. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Begitu pemazmur menulis. Di dalam Mazmur 4 ayat 2, kalau Anda baca ada firman Tuhan yang bilang, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Perhatikan sekali lagi dikatakan demikian. Saat kesesakan. Jadi waktu kesesakan justru kita perlu berdoa. Bukannya lari. Bukannya nggak berdoa. Malah kita berdoa karena dia memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Jadi hari ini apakah Anda masih berdoa? Apakah Anda merasa bahwa sudah mulai lelah berdoa? Jangan. Tapi justru waktu kesesakan, waktu ketakutan, waktu ngalamin tekanan, jangan panik, jangan salah reaksi ya. Kita sebagai orang percaya perlu datang kepada Tuhan melalui doa. Ya, karena kekuatan kita adalah Tuhan yang kita sampaikan keluh kesah kita dalam doa kita. Sehingga kita tetap terhubung dengan sumber kekuatan yang memberikan kelegaan itu. Nah, saudara, karena ada ayat juga yang berkata Yohanes 14 ayat 27, di sana dikatakan bahwa damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Jadi Tuhan itu memberikan damai sejahtera, dia tinggalkan, artinya Anda bisa akses. Dia berikan, artinya Anda bisa terima, saudara. Dan apa yang kuberikan tidak sama, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi artinya damai sejahtera Tuhan tidak sama. Dunia ini damai sejahteranya bukan damai sejahtera yang ke dalam, hanya sementara, temporer. Tetapi ketika Tuhan memberikan damai sejahtera itu sampai pada kedalaman saudara. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Dunia tidak pernah bisa memberikan kelegaan kepada manusia. Kalau bisa, nggak ada manusia yang stres kan? Tapi kenyataannya justru dunia menekan saudara. Malahan justru menimbulkan susah payah kan? Kita berpeluh, kata Alkitab bilang begitu, kamu akan menerima rezekimu. Jadi dunia memang bukan tempat untuk kita mengadu atau kita mengekspresikan keluh kesah kita. Berdoa kepada Tuhan justru memberi kelegaan kepada jiwa kita. So nomor 1, doa
berguna buat si pendoanya karena dia memberi kelegaan. Yang kedua, saya melihat ketika Anda berdoa, justru Anda menerima kekuatan. Kekuatan saat berhadapan dengan, terutama ketika Anda menghadapi kesengsaraan. Terutama ketika Anda mengalami kesulitan, penderitaan, Anda butuh berdoa. Di dalam Matius 26 ayat 39, di sana dikatakan bahwa Yesus ini ketika lagi harus berhadapan dengan yang namanya salib, dia berdoa, saudara. Dia berdoa. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Saudara, kalau Anda membaca dalam ayat-ayat berikutnya, nanti Anda bisa baca ayat 46 dan seterusnya. 3 kali Yesus sampai berdoa untuk itu. Dan setelah dia berdoa 3 kali, dia berkata, ayat 46, "Bangun, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Dia mendapat kekuatan. Saat awalnya tegang banget, tapi setelah selesai doa, 3 kali dia berdoa, dia dapat kekuatan. Hari ini mungkin Anda sedang dalam keadaan kelemahan, lagi keadaan rasanya putus asa, tetap berdoa. Bisa katakan amin? Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda perlu perhatikan ini baik-baik ya. Nah, kemudian Saudara, kita bisa melihat poin yang ketiga. Kita akan melihat bagaimana Saudara Anda perlu berdoa. Kenapa doa itu penting dan berguna buat yang berdoa? Saudara bisa mengalihkan fokus kepada Tuhan sehingga melihat keadaan kita secara berbeda. Kadang-kadang gini, masalah kita bisa menjadi kecil atau menjadi besar karena fokus. Perhatian kita gimana? Cara kita melihat satu masalah. Nah, saudara, kadang-kadang persoalannya tetap ada, tapi kita punya ketenangan. Karena sekarang fokus kita, cara lihat kita berbeda. Begitu, saudara. Ini penting banget, saudara. Nah, ternyata doa itu bisa membuat fokus saudara dialihkan atau berubah. Di dalam Mazmur 3 ayat 1-7, ini bicara tentang bagaimana doa dari Daud, di mana dia ada kata sela di situ. Dia berhenti sejenak, dia berdoa sama Tuhan. Lihat ayat yang pertama. Di sana dikatakan Mazmur 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga ya. Saya akan bacakan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Jadi anaknya mengejar dia nih, Absalom nih ya. Nah, kita tahu ceritanya kan. Absalom memberontak kepada ayahnya. "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku." Jadi satu, dia lari dari Absalom, dikejar. Kedua, dia bilang betapa banyaknya lawanku. Banyaknya orang yang bangkit menyerang aku. Jadi apa yang dia lihat? Situasi keadaan dia yang menekan dia. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Tuhan. Jadi orang mulai menyatakan hal-hal yang negatif tentang dirinya. "Allah, kamu nggak ada tolongan dari Tuhan." Kalau kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 3, sebenarnya saudara fokusnya Daud kepada mana? Kepada bagaimana dia lihat Absalom yang mengejar dia melihat musuh, lalu dia melihat bagaimana orang-orang mengejek dia, menghina dia. Jadi dia fokusnya ke sana. Itu yang bikin dia jadi tegang. Tapi ada satu kata terakhir di ayat yang ketiga, sela. Kata sela adalah kata di mana ada momen dia mana berhenti sejenak datang kepada Tuhan. Ketika dia bilang sela, tiba-tiba dia punya fokus berubah. Dia bilang sekarang mulai dari melihat masalah, sekarang dia bilang, "Tapi engkau Tuhan," matanya melihat dari persoalan masalah yang dialami ke Tuhan. "Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus." Lalu dia terus berdoa, dia lanjutkan dengan sela. "Aku membaringkan diri lalu tidur." Sekarang dia merasa tenang, gitu ya saudara, karena mengalihkan fokus. Dia merasa tenang, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Kalau Anda baca ayat 1 sampai ayat 3, dia lagi berbicara bagaimana situasinya yang menegangkan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Anda berdoa, maka fokus Anda beralih kepada Tuhan. Sehingga Anda menjadi sadar akan kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan, kuasa Tuhan, dan seterusnya. Sehingga waktu Anda berdoa, maka Anda beralih fokus dari apa kepada siapa. Dari apa yang Anda hadapi kepada siapa, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan manusia. Itu adalah yang ketiga ketika Anda berdoa, itu yang Anda akan alami. Yang keempat, saudara, apa yang terjadi buat Anda yang berdoa? Akan terhindar dari pencobaan. Saudara, hidup ini banyak jebakan.
Hidup ini banyak cobaan-cobaan yang kalau kita tidak hati-hati justru keinginan kita sendiri yang bisa menjebak kita. Di dalam Lukas 22 ayat yang ke-40 ada ayat yang berkata menarik. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, Tuhan berkata kepada muridnya, berdoalah kata dia, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saya ulangi, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya saudara tidak jatuh dalam jerat pencobaan, bisa secara materi, bisa secara perkataan orang, emosi, dan sebagainya. Dan Tuhan berkata berdoa sebagai preventif supaya saudara tidak masuk dalam jebakan, terutama pencobaan. Peringatan Yesus kepada muridnya itu sangat-sangat jelas sekali. Dan saya percaya ajakan Yesus adalah berdoa. Jadi kalau hari ini Anda sedang menghadapi tekanan dalam artian jebakan-jebakan hidup ini, pencobaan-pencobaan hidup ini, kita butuh hikmat dari Tuhan. Kita butuh dari Tuhan jawaban. Dan untuk itu kita perlu berdoa. Karena Tuhan berkata kalau engkau menghadapi banyak tantangan, minta hikmat. Dan waktu minta hikmat jangan lupa berdoa. Karena Tuhan akan berikan itu. Sehingga tanpa sadar waktu kita berdoa Tuhan bisa memberikan jalan keluar. Dan Anda tetap kuat ketika menghadapi pencobaan. Amen. Yang kelima, saya akan melihat begini. Kenapa bahwa doa itu bermanfaat buat si pendoanya? Yang kelima adalah memberikan keberanian dalam menghadapi aniaya dan intimidasi. Saudara, tidak gampang kita menghadapi intimidasi. Nggak gampang kita menghadapi aniaya. Banyak orang berpikir apakah saya mampu menghadapi aniaya, penderitaan, intimidasi. Jelas kita tidak akan mendapatkan kekuatan, keberanian menghadapi itu kalau kita tidak berdoa. Tapi ayat Alkitab jelas mengatakan di dalam Lukas 22 ayat 44 firman Tuhan bilang, ia sangat ketakutan. Jadi Yesus sebagai manusia yang sempurna manusia, dia juga adalah Tuhan, yang tentunya sempurna banget, dia adalah manusia, dia sangat ketakutan waktu menghadapi yang mana dia harus menghadapi Via Dolorosa, yaitu jalan memikul salib dan sampai disalib di atas kayu salib. Dia sangat ketakutan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia makin sungguh-sungguh berdoa. Jadi justru waktu takut dia makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Wow. Anda bisa lihat ya, ketakutannya sampai begitu levelnya. Nah, tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, justru di situ dia berani menghadapi aniaya yang dia harus hadapi, Saudara. Jadi kalau hari ini Anda sedang mengalami ketakutan karena intimidasi kah, karena berita yang membuat Anda jadi takut, Saudara, Anda perlu belajar untuk berdoa. Doa akan memberikan kekuatan dari dalam untuk Anda berani menghadapi hal-hal seperti itu. Raja Yosafat juga sama, cerita yang klasik menurut saya Yosafat. Waktu menghadapi 3 musuh sekaligus, dia menjadi takut. Tapi dia cari Tuhan. Dia berdoa hari ini. Adakah di antara saudara yang merasa kayaknya doa itu sudah malas deh, udah capek deh. Saya berharap pesan ini yang saya bagikan pada saudara 5 hal ini membangkitkan gairah Anda kembali untuk berdoa. Karena itu sangat berguna bagi Anda yang berdoa. So, jangan lupa berdoa. Amin. God bless you. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya Today's Message dalam program Biblical. God bless you.